Jamaah yang berbahagia, kita hari ini sudah berada di penghujung bulan Syawal. Bulan Ramadan sudah kita lewati dan sekarang sudah berada di bulan Syawal dan sudah berada di pertengahan ujung. Tentu hadirin yang berbahagia, bulan Syawal ini sudah termasuk bulan haji. Jadi al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka dalam pelaksanaan haji ada miqat. Miqat itu ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Ya, ada miqat tempat, dan batas waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Di miqat zamani ini, masa pelaksanaan ibadah haji ini sudah mulai ketika bulan Syawal sudah masuk. Jadi bulan ini sudah masuk bulan haji. Jadi bulan haji itu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itulah bulan haji yang disebut dengan miqat zamani. Artinya apabila ada umat Islam yang mau melaksanakan haji, mulai dari bulan ini, 1 Syawal ini sudah bisa berangkat ke tanah suci dan menggunakan pakaian ihram untuk melaksanakan haji. Walaupun hajinya nanti di 9 Zulhijjah, wukuf di Arafahnya. Artinya sudah bisa. Nah, misalnya orang melaksanakan haji ifrat di bulan Syawal ini, dia langsung ke tanah suci memakai pakaian ihram, niat ihram untuk haji sudah bisa karena sudah masuk bulan haji. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah untuk tahun ini umat Islam di seluruh dunia sedang dipersiapkan dari berbagai negara untuk melaksanakan ibadah haji yang akan berkumpul nanti semuanya di Padang Arafah di Makkah Al-Mukarramah. Dan Indonesia merupakan negara satu-satunya negara yang membawa jamaah haji terbanyak di dunia. Alhamdulillah setiap tahun, termasuk tahun ini. Jadi tidak ada negara yang membawa jamaah yang lebih banyak daripada Indonesia. Maka oleh karenanya ini sebuah prestasi atau kebanggaan tersendiri negara Republik Indonesia ini. Maka untuk tahun ini Indonesia akan membawa jamaah 241.000 orang. Tidak ada negara yang lain yang melebihi itu. Kendati pun Arab Saudi sendiri. 241.000 jamaah akan diberangkatkan. Dan sekarang sedang dipersiapkan di seluruh penjuru Indonesia. Kementerian Agama selaku penanggung jawab teknis sedang mempersiapkan segala hal untuk mengantar dan membawa jamaah haji sebagai tamu Allah pada tahun ini. Dengan jumlah kloternya, pesawat terbangnya yang mencapai 537 pesawat yang akan menerbangkan jamaah kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, kita merasa bangga. Karena negara kita bukan negara Islam, tapi mampu memberi pelayanan kepada umat Islam, mengantarkan jamaah ke Arab Saudi dengan penuh selamat dan sebagai kebahagiaan. Artinya bisa memberi pelayanan yang baik dan negara-negara Muslim lain kagum kepada Indonesia. Kagum kepada Indonesia. Kok Indonesia bukan negara Islam, tapi mampu memberi pelayanan untuk mengantar jamaahnya yang luar biasa banyaknya. Maka oleh karenanya perlu dukungan kita semua
dan juga kepada jamaah kita yang akan berangkat nantinya. Insya Allah jamaah Indonesia untuk gelombang pertama akan berangkat tanggal 13 Mei dan akan berakhir nanti 14 Juni. Tapi Aceh adalah berangkat di gelombang kedua. Artinya Aceh mulai berangkat tanggal 29 Mei dan berakhir nanti 14 Juni. Sedang jamaah yang berbahagia, semua jamaah akan menuju ke tanah suci, ke tempat yang suci, rumah Allah yang suci. Karena tujuan yang paling utama di sana adalah salah satu yang tidak boleh ditinggalkan oleh jamaah adalah untuk melaksanakan tawaf di Baitullah. Karena salah satu rukun haji adalah tawaf ifadah. Di semua jamaah haji di seluruh dunia yang akan berkumpul jutaan orang di sana nanti, dia diwajibkan untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, di rumah Allah. Ka'bah itu jamaah yang berbahagia merupakan rumah pertama dibangun di dunia ini. Rumah pertama, sebelum ada rumah satupun di dunia ini, rumah pertama dibangun adalah Ka'bah. Bahkan Ka'bah itu sudah dibangun sebelum Nabi Adam diutus atau diturunkan ke bumi ini. Maka Ka'bah itu adalah rumah pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya Baitullah itu adalah rumah pertama. Dan Ka'bah itu berada di pusat dunia. Semua para ilmuwan, muslim dan non-muslim, sudah membuat penelitian mengkaji bahwa Ka'bah yang ada di Mekah itu adalah berada di pusat dunia, di tengah-tengah dunia. Maka setiap orang jamaah haji yang hadir ke sana dan melaksanakan tawaf, ketika dia melaksanakan tawaf, dia berada di posisi di tengah-tengah dunia. Maka Ka'bah itu dijadikan sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Jamaah yang berbahagia. Kemudian di bulan Zulhijjah nanti merupakan puncak daripada segala pelaksanaan ibadah haji, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah itu merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Dalam berbagai ungkapan disebutkan, inna syahra Zulhijjah syahrul akbar. Sesungguhnya bulan Zulhijjah itu merupakan bulan yang agung, bulan yang megah, hebat. Kenapa? Li'anna fiha syuri'atil hajju wal udhiyah. Karena di dalam bulan Zulhijjah itu ada dua syariat yang diperintahkan. Yang pertama melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua melaksanakan udhiyah, berkurban, penyembelihan kurban. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, mungkin sebagian kita belum dipanggil atau belum masanya dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tentu bagi kita ada satu perintah, yaitu melaksanakan penyembelihan kurban di bulan haji. Karena kurban itu dalam bahasa Arab adalah udhiyah. Artinya binatang yang disembelih kurban, binatang yang disembelih kurban dalam bahasa Arab disebut an'am. An'am itu adalah binatang yang berkaki empat. Seperti unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Jadi binatang kurban itu harus yang berkaki empat. Tidak boleh yang kaki dua atau kaki lebih daripada empat. Nah,
Kurban itu dasar katanya daripada karuba yaqrubu kurbanan. Ya, makna dasarnya itu mendekatkan diri. Orang yang menyembelih kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang berkurban itu juga mendekatkan diri sesama manusia. Ya, oleh karenanya hadirin yang berbahagia, kita mungkin ada waktu lebih kurang 1,5 bulan ke depan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyembelih kurban. Karena ketika kita mungkin belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka jangan kita tinggalkan satu syariat ini, yaitu menyembelih kurban. Sidang jamaah yang berbahagia, karena penyembelihan kurban ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan menurut Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa penyembelihan kurban itu wajib seumur hidup sekali. Ini menurut Imam Hanafi. Bagi kita yang mampu, ini yang mampu ceritanya, orang yang sudah mampu wajib menyembelih kurban seumur hidup sekali. Selebihnya mau tiap tahun, mau tiap hari raya disembelih kurban, itu hukumnya sunat. Beliau mengkiaskan kepada haji. Sebagaimana haji wajib seumur hidup sekali, dan selebihnya mau naik haji 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, itu hukumnya sunat. Begitu juga kurban. Ini menurut pendapat Imam Hanafi, wajib bagi orang yang mampu. Sementara menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, 3 imam ini sepakat mengatakan bahwa menyembelih kurban itu sunnatan muakkadatan, sunat muakkad setiap tahun. Bukan wajib, tapi sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Bukan sunat biasa, tapi sunat muakkad. Sunat muakkad ini sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Bila kita tidak melaksanakan, ini ada sesuatu yang tidak baik. Itu makna sunat muakkad. Sangat dianjurkan. Ini ketiga imam ini sepakat. Setiap tahun sunat muakkad. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Ini dasar hukumnya, hadirin yang berbahagia. Maka oleh karenanya, persoalan hari ini bagaimana yang dikatakan mampu? Sejauh mana orang yang dia anggap mampu menyembelih kurban, sehingga dia menjadi wajib melaksanakan seumur hidup sekali menurut Imam Hanafi, dan menjadi sunat muakkad setiap tahun bagi 3 imam. Bagaimana yang dikatakan mampu itu? Jadi hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam berbagai kitab disebutkan, termasuk di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, di situ dijelaskan kategori mampu. Karena hari ini banyak orang yang mengatakan tidak mampu, saya belum mampu untuk menyembelih kurban. Padahal kalau kita lihat, orang sudah dianggap mampu apabila pada hari raya itu dia memiliki uang, memiliki harta yang sanggup dia beli 1 ekor sapi, atau sanggup dia beli 1 ekor kambing setelah dipotong kebutuhan pokok selama 4 hari raya. 1 hari raya dan tambah 3 hari tasyrik. Setelah kita potong itu, misalnya kita punya keluarga di bawah tanggung jawab kita 7 orang. Berapa cukup uang untuk 4 hari selama lebaran itu? 7 orang keluarga kita. Uang segala macam lah. Apakah cukup 5 juta atau 7 juta? Nah, misalnya karena hari raya mungkin banyak kebutuhan, harus kita simpan uang untuk 4 hari itu misalnya 5 juta.
Simpan dulu uang 5 juta. Setelah kita potong 5 juta itu, masihkah ada sisa uang kita yang sanggup kita beli seekor sapi? Atau masihkah ada sisa uang kita yang sanggup kita beli seekor kambing? Apabila ada, itu namanya sudah mu'allaqah bil wujub. Sudah wajib. Oh, saya nggak punya uang, tapi ada di rekening. Sama aja. Oh, saya tidak ada uang, tapi punya harta. Yang sanggup membeli itu. Jadi ini standar yang dimaksud mampu untuk menyembelih kurban. Sehingga kena dua persoalan tadi. Wajib sekali seumur hidup menurut Imam Hanafi atau sunat muakkad bagi 3 imam setiap tahun. Kalau ini dasar yang kita pahami dan kita maklum, saya rasa banyak sekali dari kita ini yang mampu untuk menyembelih kurban. Maka oleh karenanya hadirin yang berbahagia, mari kita persiapkan untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Karena penyembelihan kurban itu adalah sesuatu yang sangat baik. Karena pada dasarnya ibadah kurban itu adalah sesuatu ibadah yang syarat dengan muatan sosial. Pada mulanya memang kurban itu diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada dasarnya pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Coba bayangkan. Ini sebenarnya perintah yang tidak rasional. Perintah yang tidak rasional. Nabi Allah Ibrahim sudah berpisah dengan anaknya selama 12 tahun. Ketika dia bertemu dengan anaknya justru diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Coba bayangkan. Secara logika tidak rasional. Tidak rasional. Dan ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Allah tidak memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim, sembelih saja, nanti yang akan disembelih bukan anakmu, tapi kibas. Tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu seperti itu. Ini betapa ketaatan, kepatuhan Nabi Allah Ibrahim kepada Khaliknya, kepada Allah atas perintahnya. Padahal dia tidak dikasih tahu bahwa yang disembelih itu kibas. Sesuatu yang tidak rasional, demi kepatuhan, ketaatan kepada Allah, dia melaksanakan. Sama seperti Nabi Nuh. Coba bayangkan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal di atas gunung. Membuat kapal di atas gunung. Semua umatnya menganggap Nabi Nuh udah gila itu. Kok membuat kapal di atas gunung? Biasa buat kapal di pinggir laut. Dan ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas gunung, tidak dikasih tahu oleh Allah. Buat aja kapal, nanti bumi ini akan tenggelam. Bumi ini akan banjir. Akan terjadi banjir yang luar biasa. Tidak dikasih tahu. Tapi tetap Nabi Nuh melaksanakan perintah Allah. Itulah ketaatannya, kepatuhannya Rasul terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Allah memerintahkan Nabi Musa, lari kamu ke Laut Merah. Kok disuruh lari ke laut? Bagaimana bisa selamat kita? Perintah yang tidak rasional. Dan Allah tidak kasih tahu kepada Nabi Musa. Silakan lari terus, nanti laut menjadi jalan tol bagi kamu. Tidak dikasih tahu. Tapi Nabi Musa demi patuh perintah, walaupun tidak rasional, dia melaksanakannya. Ini hadirin yang berbahagia. Tetapi kenapa kita yang hari ini yang diperintahkan sangat rasional? Kita disuruh menyembelih seekor kambing dari hasil harta kita, kekayaan kita, atau 1 ekor lembu, sangat rasional. Tapi perintah yang rasional pun kita masih banyak yang mengingkari. Masih banyak yang melawan. Nah,
Ini hadirin yang berbahagia, karena kita masih dibisik oleh syaitan. Syaitan memang selalu mengajak kita memberitahukan kepada kita tentang bahwa kalau kita mengeluarkan harta kita akan fakir, kita akan miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu selalu mengajak kita untuk berbisik kita akan miskin, akan hilang harta kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak, kalau kita berkorban. Isah le syaitan tadi. Lebih-lebihnya keratu bulan haji isah. Pekiati saboh limo orangnya 20 juta. Dengan nyo bulan nuke anak kerja ikulah. Honda ji gelamna wang kuliah gelamna kasih limo ke kurban. Nampu kabla Honda kan, nampu kabla kebayi kuliah kan, dibisik oleh syaitan. Sehingga kita mempertimbangkan. Ini rumah belum siap dan segala macam. Itu bisikan syaitan. Maka syaitan itu selalu mengajak kita untuk kefakiran. Kalau kita bersedekah dibilang, "Puya harta gatin kenyang gagadah peng 20 juta." Dak kabla motor, karawat motor, begat motor, rawat rumah, begat rumah. Ainullah. Inilah hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karenanya mari kita belum mampu melaksanakan ibadah haji, tapi jangan kita tinggalkan kemampuan kita mungkin untuk melaksanakan kurban. Ma la yudraku kulluh wala yutraku ba'duh. Begitu dalam kaidah fikih. Apa yang belum sanggup secara keseluruhan, jangan tinggal yang sebahagian. Mungkin kita belum sanggup, belum mampu atau belum dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, maka ada kesempatan untuk melakukan kurban di bulan haji. Karena itu dua syariat yang beriringan. Bahkan di dalam hadis yang kuat disebutkan, man wajada sa'atan falam yudhiha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk menyembelih kurban, tapi dia tidak bersemangat dan tidak suka untuk menyembelih kurban, tidak mau menyembelihkan kurban, maka secara tegas Rasulullah mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Jangan kamu dekati musallaku. Disinilah para alim ulama atau para ulama mengatakan bahwa kurban itu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan, sangat diperintahkan dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, barangkali itulah beberapa hal persiapan kita. Moga-moga tahun ini penyembelihan kurban di daerah kita akan harus lebih banyak dan lebih besar, karena setiap tahun di seluruh dunia jutaan binatang kurban disembelihkan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Atas segala perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.